Kita buka dari 2 Samuel. Kita mulai dari ayat yang ke-17 dulu. 17, 18, dan 19. 2 Samuel pasalnya yang kelima. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17, 18, dan 19. Ini adalah perikop yang sangat menarik dan karena kenapa saya mau bahas ini, karena seringkali mendengar orang berdoa dan bahkan orang menyatakan sebuah pernyataan-pernyataan yang perlu diluruskan. Ya, seringkali kita ini latah gitu ya, karena orang-orang lain pada bicara, kita menyatakan sesuatu, kita nggak tahu artinya, akhirnya itu backfire. Itu sebabnya kita membutuhkan sebuah pengertian firman Tuhan, supaya kita ngerti. Supaya ketika kita berdoa, doa itu menguatkan kita, bukan akhirnya menjatuhkan kita. Ya, salah satu contohnya yang saya udah pernah katakan berkali-kali, jangan pernah berdoa begini, Tuhan layakan aku. Stop berdoa begitu. Karena kita sudah dilayakan. Kita sudah dilayakan ribuan tahun yang lalu. Justru kalau berdoa harus mengatakan, Tuhan terima kasih, saya sudah dilayakan. Itu akhirnya membangkitkan iman gitu loh. Ya, kalau sakit, Tuhan terima kasih bahwa kesembuhan sudah saya terima. Kesembuhan sudah disediakan, sudah diberikan. Jadi kita menyatakan Tuhan itu betul-betul baik dan tidak pernah berseberangan sama kita. Itu Tuhan kita soalnya. Ya. Jadi makin kita mengerti dengan benar, ketika kita berdoa, doa itu akan justru mengokohkan iman kita gitu. Ya. Nah, 2 Samuel pasal yang kelima ini berbicara tentang terobosan. Dan seringkali manusia ketika berdoa juga minta sama Tuhan, Tuhan minta terobosan, minta breakthrough gitu ya. Dan seringkali ketika kita minta breakthrough, minta terobosan, yang kita salah artikan adalah kita akhirnya bukan menerobos yang sebenarnya, tapi kita mengambil jalan yang lain yang tidak melewati masalah itu. Padahal doanya minta menerobos, minta terobosan. Kalau terobosan berarti masalah di depan kita diterobos sama kita. Kita dan Tuhan pastinya. Tapi seringkali kita berdoanya di dalam benak kita tanpa kita sadari, Tuhan minta terobosan, berarti masalahnya selesai. Atau kita dikasih jalan yang lain, yang lebih enak gitu ya. Gak gitu sebenarnya. Nah, 2 Samuel pasal yang kelima, ini kita baca ayat 17 ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Perhatikan pernyataan Tuhan. Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tuhan tidak pernah bilang ambil jalan pintas, Tuhan tidak pernah bilang mundur, maju. Dan di dalam perikop ini kita akan lihat pengertian tentang terobosan. Jadi kalau berdoa minta terobosan, siap-siap kita akan dibawa nerobos masalahnya. Itu loh. Itu sebabnya ketika sebuah terobosan terjadi, pastikan juga, dan Tuhan juga mau pastinya memastikan yang terjadi adalah kitanya ngalami terobosan dulu dalam hidup kita. Dan ketika itu yang terjadi, nanti urusan Tuhan ketika masalahnya diselesaikan sama Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Dari ayat ini saja kita bisa melihat bahwa Daud mengerti bahwa tempat pertolongan dia, tempat kekuatan dia, tempat perlindungan dia itu adalah Tuhan, bukan tempat yang lain. Itu sebabnya dia larinya ke Tuhan. Itu sebabnya dia larinya ke sumbernya. Dia larinya ke situ, nggak ke tempat yang lain. Bertanya, bagaimana ini? Pastikan di dalam semua aspek kehidupan kita. Ketika sebuah ujian ada di depan kita, sebelum mengambil tindakan, bahkan sebelum berkata-kata pun, tanya sama Tuhan. Mulai latih diri kita seperti itu. Makanya Yakobus katakan, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ini yang terjadi. Coba lihat, kita teruskan ya, ayat yang ke-20 dan ayat 21, firman Tuhan katakan gini. Lalu datanglah Daud ke Baal Perasim. Nah ini dia, ini pengertian tentang terobosan sebenarnya.
dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air yang menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Baal itu adalah dewanya orang Filistin. Mereka berpikir ketika mereka bertempur, mereka meletakkan dewanya di sana, dewanya menjadi tempat perlindungannya, menjadi tempat kekuatan dan pertolongannya. Nggak terjadi, dihancurkan sama Tuhan. Ya. Dan kemudian dikatakan, jadi waktu mereka memukul mereka kalah di sana, berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Tempat itu Baal Perasim. Perasim itu artinya broken through. Ini pertama kali di dalam Alkitab sebuah pengertian tentang terobosan itu keluar. Saya mau kita semuanya mengerti firman Tuhan, supaya ketika kita berdoa, mengucapkan kata-kata itu bukan karena ngikut-ikut orang gitu loh. Bukan karena kita ikut-ikut orang yang pernah ngomong dan akhirnya salah semua gitu loh. Termasuk saya udah pernah ajarkan tentang berkat dan lain sebagainya. Kita ini perlu ngerti dulu, supaya kita ngalamin terobosan, dan ketika kita berdoa, semuanya itu menyatakan sebuah kebenaran yang akhirnya ketika kita dengar kata-kata kita, ketika kita berdoa, kita pun dikuatkan, kita pun dikokohkan imannya. Iman sudah diberikan kepada setiap daripada kita dengan takaran yang sama ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Masalahnya ada orang yang imannya bertumbuh, ada orang yang imannya makin kokoh, ada orang yang imannya ya gitu-gitu aja. Iman tetap ada, udah dikasih sama Tuhan, tapi ada yang gak bertumbuh. Faktornya banyak, gak intim sama Tuhan, gak ngerti firman Tuhan, ikut-ikutan aja, gak punya pengalaman sama Tuhan sendiri, dan lain sebagainya. Akhirnya gak kokoh imannya. Makanya ada orang yang tegar, ada orang yang kokoh, ada orang yang tidak. Kemarin teman saya kasih tahu sama saya, bro, kankernya aku relapse. Tapi aku percaya Tuhan sudah menyembuhkan aku. Aku minta doanya, kawal aku dengan doa. Saya baca WhatsApp-nya dia kepada saya. Saya pun diberkati gitu. Karena sebelum dia nanti saya percaya dia akan terima kesembuhan, dia sudah mengalami terobosan dulu. Dia begitu kokohnya imannya, aku percaya Tuhan sudah sembuhkan aku. Jadi beda, ada orang lagi yang kasih tahu dan nangis-nangis, gak kuat dan lain sebagainya. Kemarin ada seorang yang teman juga ya, rekan juga, dokter udah gak kasih harapan. Dan dia menurut keluarganya juga dia bilang, ya udahlah, saya juga ya udah, biarin aja lah kayak begini. Lihat aja apa yang terjadi. Keluarganya mulai datang kepada dia, bilang, ayo dek, kamu harus percaya sama Tuhan. Ayo dong, keluarga kita semuanya cinta Tuhan, kenapa kamu jauh dari Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Sempat video call sama saya. Dan ketika dia nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengalami terobosan dalam hidup saya. Saya mau berubah Tuhan. Saya baru dapat kabar tadi sore. Puji Tuhan, Pak Billy, hasil labnya luar biasa. Tidak yang diprediksi dokter. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa keluar dari rumah sakit yang tadinya divonis mati. Semua apa yang kita alami terobosan dulu di dalam sini. Makanya ketika saya dulu sembuh, orang datang kepada saya bilang gini, Pak, terima mujizat kesembuhan. Bukan, mujizatnya saya diubahkan Tuhan. Istri saya diubahkan Tuhan. Istri saya orangnya logikanya tinggi. Logikanya nggak bisa dipakai ketika menghadapi masalah seperti itu. Logikanya out the door, nggak bisa dipakai udah. Anak-anak saya diubahkan Tuhan. Mereka dipakai Tuhan luar biasa sekarang. Gara-gara ngelewatin momen-momen seperti itu. Anak saya yang pertama baru lulus dan sekarang di Los Angeles dipakai untuk membawakan firman Tuhan kepada anak-anak muda di Hillsong Church di sana. Dia katakan kepada saya diubahkan Tuhan. Fondasi kehidupan saya. Waktu saya ngelihat Dedi di rumah sakit dan saya ngelihat bagaimana kita semuanya berempat ini diubahkan Tuhan. Itu yang saya katakan, itulah mujizatnya. Yang namanya kesembuhan, Tuhan tinggal balikin tangan. Hitungan sedetik juga sembuh. Yang namanya terobosan di dalam hidup kita, itu tergantung responnya kita sama Tuhan. Kita nggak respon ya, dan kita nggak ngerti firman Tuhan. Kita nggak pernah mau belajar firman Tuhan. Nggak pernah ada terobosan. Bahkan kita doanya juga salah, minta terobosan, tapi sebenarnya yang di dalam benak kita nggak ngelewati masalahnya, kasih jalan yang lain. Bahkan kalau bisa masalahnya hilangin aja Tuhan.
Gak gitu. Itu gak begitu pengertiannya. Ayat 21 mengatakan orang Filistin meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Itu terobosan. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Majulah, hadapi masalahmu. Majunya sama aku. Itu maksudnya. Dan ketika kita maju sama Tuhan dan menghadapi sama-sama Tuhan, kita ini sama-sama Tuhan punya pengalaman gitu loh. Itu sebabnya Yakobus 1 ayat yang kedua itu syarat dengan pewahyuan. Coba lihat ya. Yakobus 1 ayat yang kedua. Coba kita lihat bahasa aslinya. Yakobus 1 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan gini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini dalam loh. Anggap sebagai suatu kebahagiaan. Count it all joy. Anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kalau ditarik lagi bahasa aslinya, anggap sesuatu kebahagiaan karena kamu dapat kesempatan. Itu maksudnya gitu. Kesempatan untuk apa? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata jatuh, ya, kata yang namanya jatuh itu artinya adalah peripipto. Kata peripipto itu artinya adalah tiba-tiba masuk ke dalam sebuah lubang yang ada cahayanya. Saya ulang ya. Kata jatuh itu artinya peripipto. Artinya tiba-tiba nih jatuh ke dalam sebuah lubang yang ada cahayanya. Jadi firman Tuhan katakan begini, anggaplah suatu kebahagiaan kalau tiba-tiba di depanmu ada sebuah yang namanya, Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan sebuah pencobaan, tetapi yang lebih tepatnya adalah sebuah ujian. Karena kata pencobaan itu bahasa aslinya adalah pirasmos. Pirasmos itu adalah sebuah kesempatan di mana kamu akan mengalami sebuah pertumbuhan. Sebuah kesempatan, sebuah pengalaman di mana kamu akan mengalami sebuah pertumbuhan, sebuah pengalaman yang akan menguji imanmu. Makanya di Alkitab Bahasa Inggris kata pencobaan bukan temptation tapi trials. Kalau belum beli Alkitab yang TB2 sudah tersedia, sudah ada ya. Banyak yang diubah kata-katanya. Karena memang waktu pertama kali dicetak tahun 70-an itu kosakata bahasa Indonesianya masih kurang. Sekarang sudah banyak diperbaiki. Jadi saya baca ulang ya. Jadi gini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Count it all joy. Karena ini kesempatan. Kesempatan apa? Kalau tiba-tiba kita ini dapat kesempatan masuk ke dalam sebuah lubang yang ada cahayanya. Berarti ada penyertaan Tuhan. Untuk menghadapi apa? Menghadapi sebuah pengalaman yang akan menguji iman kita. Nah, pengalaman yang menguji iman ini atau kekuatan yang kita punya itu namanya sebuah latihan atau persiapan. Dari perikop ini kita dapat pengertian begini. Sebuah ketaatan itu adalah sebuah persiapan sebenarnya. Makanya ya, seringkali manusia itu nggak suka proses, nggak suka persiapan, maunya cepet-cepet. Makanya orang menikah kan gitu. Pak, minta konseling Pak, nikahnya kapan? 6 bulan lagi. Nggak deh, nggak mau, terlalu cepat. Pak, minta konseling pranikah, nikahnya kapan? 3 bulan lagi, nggak mau. Yang lebih parah lagi, Pak, minta konseling pranikah, nikahnya kapan? Minggu depan, goodbye, saya bilang. Tiba-tiba ada sepasang sejoli ya, datang setelah ibadah. Tahun 2013 atau 14. Pak, minta konseling pranikah. Saya nggak kasih katakan begini supaya nanti semuanya kasih tahu saya minta konseling pranikah. Enggak. Ini dulu. Itu pun saya juga doakan. Nah, waktu datang, saya udah antipati. Saya minta maaf ya sama dia. Dalam hati gini, aduh ini lagi. Terus saya tanya, berapa lama lagi mau nikah? Tiba-tiba dia bilang gini, 1,5 tahun lagi. Hah? Kok hebat banget kamu? Dapat pengertian dari mana? Dengar khotbahnya kakak, aku mau lakukan, kami mau lakukan kak. Saya bisa pastikan pasti istri saya mau, saya bilang gitu. 1,5 tahun, mereka datang ke rumah saya. Setiap hari Rabu, jam 7.30 malam setelah mereka selesai kerja. Bisa di rumah saya sampai jam 12 malam. Mereka mempersiapkan hidupnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada ujian datang, mereka siap.
Itu artinya. Jadi mereka bertengkar di depan kami 1,5 tahun. Bahkan mereka katakan kalau nanti sampai nggak jadi juga nggak apa-apa. Justru ini adalah persiapan kami berdua. Yang membuat saya tergugahnya luar biasa adalah mereka punya komitmennya begini Bapak Ibu. Dan saya sampai geleng-geleng kepala. Kak, kami komitmen nggak mau pegangan tangan. Wow, pegangan tangan nggak dosa loh. Iya, tapi abis pegangan tangan ada seperti listrik katanya. Listrik ngapain? Listriknya mengalir kemana-mana, pengen lebih katanya. Ntar kalau habis pegangan tangan pengen ciuman kan bahaya. Habis ciuman pengen having sex kan bahaya. Mendingan daripada katanya gitu. Saya cuma pegangin tangan pacar saya kalau nyebrang jalan itu juga cuma tangan bagian atas aja pegangin. Itu komitmennya dia. Saya selama 25 tahun pelayanan saya datang ke pesta pernikahan atau pemberkatan pernikahan lah ya lebih tepatnya. Itu mungkin ya udah ribuan kali ya. Saya tidak pernah meneteskan air mata sampai saya datang ke pernikahan mereka. Karena pertama kali saya melihat mereka berciuman di depan altar. Saya melihat komitmen mereka yang luar biasa, yang mereka katakan kepada diri mereka, kami mau mempersiapkan diri. Orang yang mempersiapkan diri adalah orang-orang yang mengalami terobosan dalam hidupnya. Itu yang luar biasa. Jadi ketika ada badai kehidupan, mereka siap. Berapa minggu yang lalu, saya ketemu mereka di sebuah ibadah di Jakarta. Saya tanya, apa kabar? Kak, kami mengalami pernikahan yang luar biasa bahagianya. Karena ada fondasi yang dibangun di bawahnya. Kenapa tentara Vietnam menang secara gerilya lawan tentara Amerika? Bapak Ibu kalau pernah tur di tunnelnya ya, cuci tunnel namanya. Saya nggak pernah lupa tuh. Masuk ke dalam tanah di mana mereka siapkan semua, mereka membangun kota lah istilahnya di bawah tanah. Saya duduk di dapurnya di bawah tanah. Dan yang luar biasa adalah saking preparation persiapan yang dahsyat adalah di satu tempat, ada tempat di mana sebuah asap daripada sebuah tempat itu ngebul keluar dari bawah tanah. Tentara Amerika waktu lihat itu dipikir, wah itu dapurnya di sana. Tempat mereka makan, dibom dapurnya. Ternyata dapurnya bukan di situ. Dapurnya bisa kira-kira 50 meter di sebelah sana. Jadi waktu mereka masak, mereka buat pipa. Pipanya kemudian asapnya keluar 50 meter di sana. Mereka persiapkan diri mereka seperti itu. Bahkan lubang-lubang untuk masuk ke dalam cuci tunnel yang di dalam tanah itu, beberapa lubang itu saya aja nggak muat. Karena begitu kecil badan-badan mereka. Dan ketika mereka berlari, dikejar sama tentara Amerika, kok mereka bisa tahu lubang-lubang itu ada di mana? Mereka udah kasih tanda di pohon-pohon dengan kapur warna putih. Di situ ditumpukan daun-daun, ada lubang di dalamnya, di bawahnya. Mereka tinggal masuk ke sana dan ngumpet di situ. Jadi tentara Amerika seperti perang sama hantu. Mereka ketakutan, mereka ditembak dari belakang dan lain sebagainya. Habis mereka. Karena sebuah persiapan. Itu terobosan namanya. Itu yang dimaksudkan dengan Yakobus 1 ayat yang kedua. Jadi count it all joy, karena ini kesempatan kamu bersiap-siap gitu loh. Supaya ketika ujian itu datang, kamu siap. Kamu jadi kokoh. Sebuah persiapan tidak akan pernah bisa menggantikan sebuah janji. Makanya banyak orang janji-janji belaka. Nanti kalau aku nikah, aku pasti akan setia gini-gini. Tapi gak ada persiapan. Ketika ujian tiba, hancur. Janji gak bisa gantikan persiapan. Seorang atlet ngobrol sama coachnya, sama pelatihnya. Saya janji coach, saya janji. Pelatihku, saya janji. Saya akan main yang terbaik, saya akan berikan the game of the century. Saya akan berikan permainan yang paling baik. Tapi kalau dia gak latihan, nggak bisa. Itu sebabnya Michael Jordan dulu waktu main basket, setelah United Centernya selesai permainan basket, pertandingan basket, semua sudah pulang, dia kembali ke lapangan, hanya lampu kecil nyala di satu sisi, hanya dia dengan juru kunci, dia suruh tunggu. Kenapa? Karena ada 1.500 shooting basket yang dia lakukan setelah pertandingan selesai. Itu yang membuat dia katakan begini, itu yang membedakan saya dengan yang lain. Persiapan saya lebih dahsyat daripada yang lain. Itu maksudnya. Kemudian disambung ayat yang ketiga, dikatakan Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan.
Ujian akhirnya menghasilkan ketekunan. Ketekunan bahasa aslinya adalah tahan uji. Is a character. Karakternya jadi tahan uji. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. That is breakthrough. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Kenapa? Karena sudah mengalami terobosan di dalam sini. Urusan masalahnya itu urusan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ini adalah arti esensi daripada terobosan. Jadi kalau berdoa, Tuhan aku minta terobosan, siap-siap kitanya diubahkan dulu. Bukan minta-minta terobosan terus masalahnya hilang. Bukan. Kalau Tuhan minta terobosan, Baal Perasim terjadi sama hidupku. Semua ilah-ilah, semua yang tadinya saya anggap itu sebagai pertolongan, tempat perlindungan saya, udah gak ada artinya Tuhan. Semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan ubahkan hidupku. Yang tadinya mungkin uang menjadi tempat safety net saya, yang mungkin dulu jabatan saya atau status saya atau ketenaran saya itu menjadi tempat perlindungan saya, gak bisa lagi. Semua Baal-Baal saya di breakthrough sama Tuhan. Saya mau jadikan hidup saya Baal Perasim saya, karena saya meninggalkan semua ilah-ilah yang ada dalam hidup saya, ketergantungan sama apapun dalam hidup saya, untuk saya ngalamin breakthrough sama Tuhan. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6 mengatakan begini. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Nanti Bapak Ibu sebelum ini, Bapak Ibu tinggal baca 1 Petrus 5 ayat 8. Saya nggak akan kutip karena kita sudah beberapa kali membahas itu. Iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, toh, mencari mangsa yang dapat ditelan. Di waktu yang lalu kita sudah bahas tentang, kita sudah eksposisi tentang Mazmur 23. Ya, yang mengajarkan kepada kita bahwa iblis hanya seperti singa, hanya bisa mengaum-ngaum, seperti, bukan singa, seperti singa, berusaha jadi singa, berusaha nakut-nakutin, mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Siapa? Kita semua yang ada di sini. Gak dapat ditelan sama kebohongan dia. Nah, semuanya tergantung sama mindset kita makanya. Ya, apa yang kita pikirkan ketika lihat masalah. Ketika 12 pengintai dikirim, yang kembali kan 10-nya bilang apa? Mereka bangsa yang besar, bos. Mana bisa kita masuk ke situ? Tapi ada 2 yang kembali, mereka bilang apa? Betul, mereka bangsa yang besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Alhasil orang-orang yang namanya Palti, Nafbi, Galdi, segala macam itu nggak pernah masuk ke tanah perjanjian. Itu nama-nama dari 10 pengintai yang kita nggak pernah tahu, dan itu ada di Alkitab. Itu ada namanya di Alkitab. Cuman kita mungkin nggak pernah baca karena mereka bukan pahlawan iman. Mereka dihukum nggak boleh masuk tanah perjanjian. Tapi yang 2 yang katakan bahwa walaupun mereka besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Kedua nama itu masih didokumentasikan sampai hari ini. Kita bahkan masih memberikan nama kepada anak-anak kita, Joshua dan Kaleb. Mindsetnya beda soalnya. Ya. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya, perhatikan kalimat ini, seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Dia merobek rahangnya singa ini, dicabik-cabik. Seolah-olah seperti anak kambing. Bukan kambing lagi, anak kambing. Itu mindset. Karena Tuhan saya lebih besar. Itu maksudnya. Itu orang yang sudah ngalami breakthrough di dalam hidupnya. Orang yang selalu bilang, Tuhan, ini kesempatan bagi aku, Tuhan. Sebuah kerang ketika menerima pasir masuk ke dalam tubuhnya, itu merupakan kesempatan mutiara bagi dia. Karena pasir itu diubah jadi mutiara. Seringkali kita nggak count it all joy, kita tidak menganggap itu sebagai sukacita ketika ada sebuah pergumulan hidup datang dalam hidup kita. Karena bagi kita itu adalah kesempatan buruk bagi kita. Akhirnya pasir yang masuk menjadi lumpur, menjadi sesuatu yang makin buruk gitu loh dalam hidup kita. Harusnya mindsetnya kan berubah, Tuhan ini kesempatan supaya perkara yang buruk yang aku alami akan menjadikan aku mutiara dalam hidupku. Makanya setiap orang yang mengambil keputusan untuk jadi mutiara, walaupun dia ada di tempat-tempat yang tidak baik, misalnya ya satu orang ya, di sebuah tempat pekerjaan misalnya. Gara-gara tempat pekerjaan itu nggak memberikan dia kesejahteraannya dan lain sebagainya, dia ngeluh. Habis dia ngeluh, dia komplain sama Tuhan. Terus dia nggak mau kasih yang terbaik gitu loh. Dia nggak ngerti firman Tuhan bahwa saya kerja buat kerajaan sorga. Ya udah saya biarin aja, saya nggak suka, saya kepahitan sama bos saya atau siapapun yang kerja sama saya misalnya.
Tetapi beda sama orang yang punya kingdom mindset. Dia katakan gini kepada dirinya, walaupun aku di tempat yang tidak dihargai, tapi aku berlian, aku mutiara. Aku akan mengambil keputusan untuk tetap berkilau di tengah-tengah sampah. Satu hari pasti ada orang yang ngelihat mutiara yang berkilau ini, dan pasti mutiara itu akan dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Promosi selalu datang daripada Tuhan, bukan dari manusia. Tugas kita adalah mengalami breakthrough di dalam sini. Berikan yang terbaik dalam hati kita. Akhirnya yang terjadi hal-hal dahsyat. Dan itu yang terjadi. Itu sebabnya ketika Simpson melihat seekor singa, dia dicabik-cabik seperti bukan kambing, anak kambing. Mindsetnya beda. Ya. Saya berikan dua lagi ya, ini karena mengingat waktu. Banyak sebenarnya yang saya mau berikan kepada Bapak Ibu. Coba lihat Daniel pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Ini pelajaran juga ya. Jadi ingat, kalau kita berdoa gini ya, ini sebuah breakthrough dalam hidup tuh harusnya begini juga nih ya. Kira-kira 2 minggu lalu lah, ada seorang ibu datang kepada saya ngomong gini, dan ini makanya saya selalu katakan yuk kita berubah yuk. Gini loh, Pak, saya udah berdoa Pak, saya udah puasa Pak, saya udah gini. Mana Pak, kok Tuhan gak kasih jawaban? Jangan pernah ngomong kayak gitu. Ikut Tuhan bukan dengan formula. Saya udah gini, saya udah lakukan ini, mana kok Tuhan gak kasih sama saya? Emangnya Tuhan dewa apa? Saya bilang gak bisa, Bu, gak bisa berdoa dengan sikap hati seperti itu, gak boleh. Harusnya gimana dong? Sikap hati kita, kalau kita berdoa, kalau kita lakukan apapun yang kita lakukan, mau puasa, mau berdoa, mau apapun, mau menyembah Tuhan dengan pujian, apapun, hatinya adalah hati yang menerima, Bu. Kalau ibu dengan hatinya, sikap hati kayak begitu, ibu sama aja dengan melakukan usaha untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Gak bisa, gak akan ngalami breakthrough akhirnya. Coba lihat, saya tutup dengan ini ya. Coba lihat, Lukas pasal yang ke-10, ya, ayat 38 sampai 42. Tadi pagi kita bahas di Manyar, tapi perikopnya beda ya. Kita bicara soal kairosnya Tuhan. Ini luar biasa. Coba lihat ya, Lukas 10 ayat 38 dan 42. Ini kunci daripada breakthrough dalam hidup kita. Karena gini loh, semua udah dikasih, sudah selesai di kayu salib. It is finished, sudah selesai. Kita ini kadang-kadang yang membuat diri kita ribet sendiri gitu. Saya harus lakukan apa lagi Tuhan? Saya harus lakukan apa lagi ya Tuhan? Supaya nanti Tuhan jawab. Enggak. Kita enggak boleh begitu. Enggak dengan usaha kita supaya kita dapat dari Tuhan. Enggak. Kita sudah dikasih. Sekarang posisi kita kalau berhadapan dengan Tuhan yang tidak pernah berseberangan sama saya ini adalah menerima dari Tuhan. Kalau posisi hati kita menerima, kita berdoa dari sisi yang kita sudah menang. Kita akhirnya beda. Saya taat karena saya sudah dilayakkan, bukan untuk dilayakkan. Sikap hatinya beda jadinya. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Kita sudah sering baca ayat ini. Perempuan ini mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria, perhatikan ini, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Orang agamawi akan mensahkan apa yang Marta lakukan. Sedang Marta sibuk pelayanan. Saya nggak katakan kita nggak boleh pelayanan ya. Ini saya ngomong soal mindset loh. Karena banyak orang ngomong gini, saya udah layani Tuhan, kenapa kayak gini ya Pak? Padahal saya udah layani Tuhan loh, kenapa kayak begini? Capek saya dengar kayak gitu-gitu. Semua keadaan buruk yang terjadi sama manusia itu bisa terjadi sama siapa aja. Badai bisa terjadi sama siapa aja. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Bisa terjadi sama anak Tuhan. Kita harus jadi orang Kristen yang dewasa. Saya harus membangun kehidupan saya di atas batu karang yang teguh, bukan di atas pasir, udah gitu aja. Dan ketika nanti ada masalah, saya udah ngalami terobosan dulu dalam hidup saya. Baru nanti saya akan lihat perkara besar Tuhan lakukan dalam hidup saya. Itu mindsetnya harus begitu. Ya. Terus kemudian ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saya suka dengan pernyataan Yesus. Dia kalau ngomong tuh nempeleng orang selalu pokoknya. Dia bilang gini, Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Orang ya, kalau mindsetnya, saya harus gini ya Pak, saya baca harus gini ya Pak, kalau saya doanya harus panjang ya Pak, harus begini ya Pak. Khawatir akhirnya tentang banyak hal. Yang dipikirnya ritual-ritual dan tata-tata ibadahnya kepada Tuhan, alias usahanya. Tuhan gak mau usaha kita untuk dilayakkan sama dia, enggak, bukan itu maksudnya.
Bukan itu, sudah selesai di kayu salib. Saya nggak ngomong berarti jangan kutip salah ya. Saya bukan bicara bahwa kita berarti nggak usah hidup taat. Bukan itu. Mindset kita nih. Kalau datang kepada Tuhan tuh harus sudah sikapnya gini, Tuhan, aku terima Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidupku. Berdoa, mau berdoa 5 menit, mau berdoa setengah jam, isi doa dan isi sikap hatinya adalah, Lord, I am receiving from you. Aku terima darimu Tuhan. Aku percaya kesembuhan sudah diberikan, pemulihan sudah diberikan. Mau minta di awal, oke. Gak apa-apa, minta di awal. Ya, ini yang membuat orang akhirnya pada nyerah. Ketika berdoa, sampai mendapatkan jawaban, di tengah-tengah prosesnya banyak yang nyerah. Karena pakai usaha seperti Marta. Tetapi orang yang ketika di awal bilang ini, Tuhan, betul, saya membutuhkan kesembuhan Tuhan. Waktu di awal juga saya berdoa begitu, Tuhan aku membutuhkan kesembuhan. Besoknya saya gak minta-minta lagi. Saya percaya Tuhan kesembuhan sudah diberikan. Allah mengerti. Allah sudah memberikan. Aku percaya Tuhan bahwa kesembuhan sudah di tanganku walaupun masih lihat hal-hal yang buruk. Dan aku isi dengan ucapan syukur. Dari posisi berdoa sampai terima jawaban, akhirnya tidak gugur imannya. Karena diisi dengan ucapan syukur. Imannya makin kokoh. Itu yang Yesus mau sampaikan di perikop ini. Makanya dia katakan begini, hanya satu saja yang perlu. Berarti nggak ada lain yang lebih perlu loh. Terus dia katakan apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik, berarti nggak ada yang lebih baik daripada itu. Dan yang dahsyat adalah yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Itu adalah breakthrough. Breakthrough ngalamin waktunya Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Nggak ada yang lebih baik daripada itu. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih perlu, dan nggak akan bisa diambil daripadanya. Itu adalah ketika kita duduk di kaki Tuhan dan menerima apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Itu sikap hati. Kita udah bahas juga di Mazmur 23, hati kita masuk ke dalam perhentian Tuhan, rest. Makanya ya, orang kalau terima damai Tuhan, mengambil keputusannya benar. Gak akan hidup di dalam ketidaktaatan akhirnya. Orang yang terus di dalam pikirannya, saya harus ngapain lagi ya, saya harus ngapain lagi ya. Letih akhirnya, capek, rohaninya capek. Karena gak punya pengertian kasih karunia. Saya harus ngapain lagi ya, saya harus ngapain lagi ya. Berhentilah berpikir seperti begitu. Semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Hari ini apapun kebutuhanmu, terimalah dari Tuhan. Dia sudah siapkan semuanya bagi kita. Ambil sikap Maria, duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Saya akan tutup dengan kisah ini ya. Nanti baca di rumah saja. Kisah Rasul 12 ayat 6-7 ya. Ketika Petrus dibelenggu. Petrus dibelenggu dengan rantai. Dan temannya Yakobus baru dipenggal kepalanya. Mati martir oleh Raja Herodes. Ada kemungkinan besar besoknya dia akan diperhadapkan juga dengan massa dan dihukum mati juga. Sebelum terobosan terjadi. Terobosannya apa? Malaikat Tuhan turun malam hari itu. Membebaskan dia. Bahkan membawa dia keluar. Melewati prajurit atau siapapun serdadu yang menjaga dia. That is breakthrough. Dia lewat loh. Alkitab tidak menjelaskan apakah mata mereka ditutup. Alkitab dengan jelas mengatakan dia melewati orang-orang itu, dikeluarkan dari penjara sama malaikat Tuhan. Sebelum itu terjadi, ketika malaikat Tuhan bersinar di dalam ruangan penjara, Petrus tidak terbangun. Biasanya kalau malaikat turun, cahaya bersinar, orang bangun ketakutan. Alkitab mencatat dengan jelas, malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Berarti dia tidur nyenyak. Berarti dia hidup di dalam damai Tuhan. Walaupun ada masalah dan apapun yang terjadi, terobosan sudah dialami sama Petrus. Dia tidur nyenyak malam hari itu. Malaikat datang dia nggak tahu. Dr. Lukas, penulis kisah para rasul, dengan detail mengatakan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Dia nggak bangun. Sebelum dia dilepaskan, sebelum dia nerobos keluar dari penjara, terobosan sudah terjadi dalam hidupnya. Saya rindu kita ngalamin itu semuanya pada malam hari ini. Apapun masalah kita, Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Pastikan terjadi terobosan di dalam sini. Baal perasimnya kita apa? Yang kita dulu bangga-banggakan itu apa? Yang menjadi tempat pertolongan, perlindungan, dan kekuatan kita itu apa? Uang, jabatan, status, ketenaran itu singkirkan. Jadikan momen itu Baal perasim saya Tuhan, itu Baal-Baal saya. Makanya saya gak pernah ngerasa keterobosan dalam hidup saya Tuhan. Malam hari ini, saya percaya Tuhan adalah tempat pertolongan, perlindungan, dan kekuatan.